وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim, imamina wa qaidina wa qurrati a'yunina, wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wattabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya bika namut wa ilain nusyur. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, tak kurang-kurangnya kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang kita rasakan begitu memberikan nuansa di dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya untuk meraih segala keberkahan yang ada di bulan Ramadan pada tahun ini. Saudara sekalian yang saya hormati, pada duha kemarin saya telah menjelaskan tentang urgensi pentingnya seorang muslim memegang teguh prinsip-prinsip pandangan hidup Islam di dalam menjalani kehidupan yang sangat dinamis, kehidupan kita yang penuh dengan dialektika, kehidupan kita yang semakin kemari semakin memberikan tantangan yang begitu dahsyat. Tetapi istiqamah di atas pandangan Islam dan konsisten menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan berdasarkan pandangan hidup Islam, saya sangat yakin segala problem di dalam kehidupan ini dapat dihadapi dengan penuh kedamaian, penuh ketenangan, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang saya muliakan, peradaban Islam itu ibarat samudra yang tak bertepi. Dia memberikan satu kontribusi pemikiran yang sangat dahsyat di dalam rentang waktu yang sangat panjang. Peradaban Islam secara empirik telah mewarnai dunia. Bahkan tidak ada yang meragukan Rasulullah SAW dalam waktu yang sangat singkat dapat melakukan suatu perubahan yang barangkali belum pernah terjadi perubahan dalam masa waktu dan rentang waktu yang sangat singkat, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan semata-mata kontribusi pemikiran, tetapi juga peradaban Islam memberikan kontribusi di dalam mewujudkan berbagai macam infrastruktur peradaban dan kebudayaan manusia. Bukti-bukti arkeologis dan artefak peninggalan infrastruktur dan kebudayaan yang sangat tinggi itu sampai hari ini bahkan dapat kita saksikan dengan baik.
bukan saja di negeri di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan membesarkan Islam, tetapi juga di negeri-negeri yang dimasuki oleh Islam terjadi sebuah perubahan struktur kemanusiaan, perubahan struktur nilai kemanusiaan, dan segala aspek kemanusiaan yang dialami oleh manusia secara universal. Karena itulah kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa peradaban Islam yang sedemikian signifikan peranannya di dalam membangun kehidupan semesta ini pastilah memiliki pijakan yang sangat kokoh. Pastilah dia berada di asas atau dibangun di atas suatu dasar yang sangat dahsyat. Dan tentu pula asas-asas daripada peradaban dan secara khusus lagi pandangan Islam tidaklah mungkin semata didasarkan pada rekayasa dan buatan manusia. Sudah pasti bahwa asas yang menjadi dasar dari peradaban dan pandangan hidup Islam itu berasal dari pencipta semesta ini, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkreasi kehidupan kita dan sekaligus yang maha mengetahui bagaimana seharusnya kehidupan ini kita jalankan dengan tuntunannya. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pagi hari ini dalam kajian duha channel dakwah Imaniyah TV, saya akan menyampaikan dua landasan yang paling pokok di dalam membangun pandangan hidup Islam itu sendiri. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memiliki banyak sekali karakteristik, namun saya akan cukupkan dengan 3 saja. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim merupakan satu-satunya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keyakinan kita sebagai kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu dengan berbagai macam instrumen. Satu-satunya kitab suci yang kemudian dijamin apa yang disebut dengan as-sabat. Al-Quran tidak mengalami suatu perubahan apapun sejak diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disemayamkan di dalam qalbu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Allah tegaskan bahwa Al-Quran itu disemayamkan pada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sendiri yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang selalu terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat yang ke-9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikr. Zikr adalah satu di antara sekian nama Al-Quran. Sesungguhnya kamilah kata Allah yang menurunkan al-zikr, Al-Quran itu. Dan kamilah yang menjaga dan menjamin daripada keberlangsungan Al-Quran itu. Oleh karena itu saudara sekalian, keterjagaan Al-Quran memberikan satu pesan kepada kita bahwa seluruh aspek peradaban kita dan terkhusus lagi mengenai pandangan hidup kita pun juga akan mengalami dan mendapatkan garansi keterjagaan dari Allah selama kita konsisten dan istiqamah meletakkan pandangan hidup kita di atas Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dikatakan oleh para ulama kita sebagai suatu aliran
sungai yang tidak pernah putus, memberikan nutrisi bagi kehidupan manusia secara universal. Al-Quran adalah kalamullah yang tidak akan pernah dapat ditarik ulur berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat dan kepentingan-kepentingan pragmatis manusia. Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang tidak mungkin dapat ditundukkan di bawah syahwat, hatta syahwat intelektualitas manusia yang paling pintar sekalipun. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjamin keterjagaan Al-Quran itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu keterangan di dalam hadis yang sahih bahwa Al-Quran dan Islam ini akan selalu dijaga oleh orang-orang yang istiqamah, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama yang mukhlis, para ulama yang berorientasi kepada Allah, ulama rabbaniyun yang akan selalu mengawal Al-Quran ini dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pemikiran ataupun juga penafsiran orang-orang yang jahil. Maka saudara sekalian yang saya muliakan, betapapun dinamika kehidupan manusia berputar sangat kuat, betapapun dinamika pemikiran manusia, kebudayaan manusia berjalan begitu cepat di dalam kehidupan kita, apalagi di milenium yang baru, tetapi Al-Quran akan selalu berada pada porosnya, yaitu adalah keterjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua dari sifat dasar Al-Quran ini adalah asyumuliyat wal kamal. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab suci Allah yang bersifat holistik, merangkum segala persoalan kehidupan kita dari berbagai macam aspek dan dimensi. Bahkan pula Al-Quran itu dinyatakan sebagai kitab yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, searah sebanding dengan kesempurnaan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sempurnakan bagi kalian din, jalan kepasrahan hidup, agama ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, segala nikmatku telah aku cukupkan kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhai Islam, agama Islam, sebagai agama yang benar bagi kalian. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian din kalian, agama kalian, beliau menyatakan bitamamin nasri, dengan kesempurnaan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa takmilis syara'i al-zahirah wal batinah, pun pula dengan penyempurnaan syariat-syariat Islam, baik yang zahir ataupun yang batin, wal usul wal fura', baik yang bersifat fundamental ataupun yang bersifat cabang. Semuanya, kata Al-Imam Sa'di, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada kana al-kitab wa sunnah kafiyaini kullal kifayah fi ahkamid din wa usulihi wa furu'ihi. Karena itulah kemudian Al-Quran dan Sunnah cukup secukup-cukupnya di dalam membentangkan hukum agama ini, baik pada dimensi yang pokok atau dimensinya yang cabang.
Qala Allah Ta'ala, Allah juga menegaskan, ma farratna fil kitabi min syai'. Di dalam surat Al-An'am ayat 38, tidak ada sesuatu yang kami lupakan, tidak ada sesuatu yang kami abaikan di dalam Al-Quran ini. Ketika membaca ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau menyatakan, ma tarakna syai'an min amrid din illa waqad dalalna alaihi fil Qur'an. Tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan dari perkara agama ini kecuali semuanya telah kami tunjukkan di dalam Al-Qur'an. Imma dilalatun mubayyinah masyruhah. Apakah petunjuk itu bersifat menjelaskan? Artinya petunjuk di dalam Al-Quran itu dijelaskan secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa imma mujmalah. Bisa juga dalam bentuknya yang global, namun kemudian dijelaskan secara operasional oleh baginda Rasulullah SAW atau dikaji oleh para ulama sehingga mereka sampai pada suatu kesimpulan yang disepakati oleh seluruh ulama di dunia, disebut dengan ijma'. Ataupun kalau secara spesifik suatu peristiwa tidak pernah ada, peristiwa kita di era milenium tidak pernah ada misalnya di zaman Rasulullah SAW, maka kita dapat menyimpulkannya dengan metode kias. Sehingga Islam dengan demikian selalu relevan dengan kehidupan manusia dari masa ke masa. Dia selalu sesuai dengan pragmatis kehidupan manusia, karena memang di antara sifat daripada Islam itu adalah orientasinya yang menjaga kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ada banyak aspek kehidupan manusia yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ketika misalnya kita berbicara tentang pengelolaan harta dan kekayaan, orang-orang yang berpandangan dan konsisten dengan pandangan hidup Islam tidak akan pernah terjebak di dalam talik ulur dua ideologi misalnya yang sangat kontradiktif. Apakah itu misalnya adalah orang-orang yang menganut ideologi sosialisme ataukah ideologi kapitalisme. Al-Quran menyatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ada di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang mendistribusikan hartanya, orang-orang yang mendaya gunakan hartanya, dia selalu dalam suasana yang proporsional. Dia tidak hambur-hamburkan begitu saja. Tetapi ya, seperti nalar misalnya kaum sosialis. Tapi juga Islam atau seorang muslim yang konsisten dengan pandangan hidup Islam, dia tidak akan mengekang harta itu untuk kekayaan dirinya sendiri. Islam memberikan suatu sikap di dalam pengelolaan harta ini secara adil dan proporsional. Ketika seseorang memiliki harta yang sedemikian rupa, maka pada saat yang sama dia memiliki kewajiban-kewajiban bukan semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kewajiban-kewajiban horizontal kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Ketika kita bicara tentang eksploitasi ekonomi yang sekarang ini menjerat hampir semua negara berkembang, bahkan negara yang sesungguhnya masih dalam tahapan berkembang pun dipaksa untuk dinyatakan sebagai negara maju karena jeratan-jeratan yang sangat luar biasa antara dua ideologi yang saling tarik-menarik, apakah itu blok sosialisme ataupun blok kapitalisme. Maka Al-Quran menyatakan kepada kita wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dihalalkan bagi kita untuk melakukan bisnis, tapi Allah mengharamkan bagi kita suatu persoalan yang sangat merusak sistem ekonomi dunia ini, yaitu adalah riba. Dia menghisap darah saudaranya sendiri. Ketika kita berbicara tentang aspek politik,
Dan bagaimana seorang pemimpin dunia memperlakukan rakyatnya, Allah menyatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Harus mendasarkan dan melandaskan kepemimpinan itu di atas apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jika kalian memimpin di antara manusia, memberikan hukum di antara manusia, wajib bagi kalian untuk menegakkan hukum ini secara adil. Pada saat itulah kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan, barang siapa yang menzalimi orang-orang non-Muslim yang hidup di negeri Islam secara legal, merusak kehormatannya, mengambil hartanya tanpa sukarela hatinya, atau membebaninya dengan pekerjaan yang melebihi kemampuan fisik dia, maka kata Rasulullah, aku menjadi musuhnya di hadapan Allah di dalam pengadilan hari akhir. Ya. Orang-orang yang membunuh non-Muslim dengan cara tidak dibenarkan oleh Allah tidak akan pernah mencium wanginya surga. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW meletakkan suatu sikap yang begitu adil, termasuk kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Bahkan di dalam konteks relasi antar agama, Al-Quran juga menyatakan kepada kita, ya, Al-Quran menyatakan kepada kita, lakum dinukum waliyadin. Bagiku din Islam, bagi Anda silahkan. Apapun yang Anda anggap agama, saya hormati. Secara teologis saya punya pilihan, yaitu Islam. Tetapi secara sosiologis dan sebagai warga negara, warga bangsa, kita menghormati apapun pilihan saudara kita. La ikraha fiddin. Tidak perlu ada pemaksaan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mengapa atau apa filosofi tidak ada paksaan di dalam agama? Karena kebenaran Islam itu sudah sedemikian nyata. Seperti saya katakan, apakah ini? Saya tidak perlu memaksa saudara untuk mengatakan ini adalah pulpen. Karena siapapun yang akan saya tanya akan tahu bahwa ini adalah pulpen. Saya tidak perlu memaksa saudara untuk mengikuti bahwa ini adalah pulpen. Karena siapapun yang melihat, tentu benda yang saya pegang ini adalah pulpen. Demikian pula Islam. Begitu jelas dia kebenarannya, argumentasi apakah itu bersifat misalnya irfani, intuitif, atau bersifat burhani, penjelasan-penjelasan dan argumentasi akliyah yang mendalam, ya, ataukah dia bersifat bayani, penjelasan tertulis empirik yang dapat diraih oleh siapapun. Sangat jelas pada ketiga aspek ini. Saudara sekalian yang saya muliakan, banyak sekali ayat-ayat yang memberikan informasi kepada kita betapa Islam ini memberikan ajarannya, memberikan arahan-arahannya bagi umat manusia pada semua aspek kehidupan yang mereka lalui. Yang ketiga, saudara sekalian yang saya muliakan, Al-Quran Al-Karim selalu menebarkan pesan moral at-tawazun wal insijam. Apa yang disebut dengan keseimbangan, apa yang disebut dengan keserasian. Al-Quranul Karim misalnya, ketika dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq tsumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Al-Ankabut ayat 20-21. Mari kita perhatikan di dalam ayat ini bagaimana Al-Quranul Karim menyeru akal pikiran manusia, menyeru akal nurani manusia untuk kemudian melakukan perenungan tentang alam semesta ini. Seperti halnya juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum
qulubun yaqiluna biha, au adhanun yasma'una biha, au a'yunun yubsiruna biha. Allah mendudukkan secara serasi 3 sumber pengetahuan atau 3 metode manusia di dalam menemukan suatu kebenaran. Allah kemudian mengetuk aspek yang bersifat intuitif. Akal kalbu kita ini diaktifasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang paling pokok. Bukan semata nurani, bukan semata intuisi kita yang ada di dalam kalbu, tetapi juga akal pikiran kita ditantang oleh Allah untuk kemudian melakukan tafakkur. Sehingga kita menemukan misalnya apa yang disebut oleh orang dengan metode burhani. Tapi juga tidak cukup. Kita pun membaca ayat-ayat Allah yang tertulis. Kita membaca fakta-fakta kehidupan lalu dicatat oleh para ulama. Ketiga hal ini ada di dalam ayat yang saya sampaikan. Demikian juga ketika Allah menyatakan allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kita lihat as-sam'a, representasi daripada apa yang disebut dengan organ indera kita ini. Dan ini adalah yang teraba, yang terobservasi. Mungkin kita katakan sebagai sebuah metode bayani. Tapi absar, dia satu akar kata dengan kata basar atau basirah. Pemahaman yang sangat mendalam, yang penuh dengan argumentasi ilmiah, yang itu kemudian melahirkan misalnya metode burhani. Tapi juga tidak cukup. Wal af'idah. Apa yang ada di dalam kolbu kita yang paling dalam. Dan ini adalah metode irfani. Sehingga seorang muslim ketika memandang suatu persoalan di dalam kehidupannya, bahkan ketika menghadapi suatu dialektika yang penuh dengan tantangan, dia harus mengaktifasi ketiga cara pandang ini. Karena memang ketiga-tiganya disebut secara proporsional oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh banyaklah para ulama kita. Kita tidak mungkin hanya berkutat pada aspek-aspek irfani, qalbiyah, nurani. Karena memang kita bukan malaikat. Dan itu tidak cukup untuk memakmurkan bumi. Tapi juga kita tidak cukup pada pendekatan akal rasio yang ada di kepala kita. Mengapa? Karena kita juga bukan seperti iblis. Tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di antara 2 daya tarik yang sangat kuat. Akal malaikat dan akal iblis. Tetapi manusia itu berada di tengah. Jangan heran kalau di dalam penjelasan akidah ada para ulama yang berpendapat manusia yang saleh, yang bertakwa itu bisa derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Mengapa? Karena potensi-potensi yang sekaligus berlawanan ada di dalam diri manusia. Iblis dia terlaknat karena dia punya satu potensi kerusakan. Malaikat selalu mulia karena dia punya satu potensi kebaikan. Tapi manusia sekaligus oleh Allah diberikan 2 potensi yang secara nyata barangkali kontradiktif. Tetapi inilah yang akan melahirkan sebuah dialektika di dalam hidupnya. Bahkan kemudian melahirkan suatu peradaban yang besar. Ya. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Pada aspek dunia dan akhirat pun Islam mengajarkan keserasian. Kita tidak boleh larut di dalam syahwat keduniaan yang kadang tidak pernah terbatasi di dalam kehidupan manusia milenium. Apalagi di dalam atau di tengah budaya sensasi yang kita alami saat ini. Tapi juga kita tidak bisa mengambil sikap eskevisme. Kita tinggalkan begitu saja dunia ini.
lalu kemudian kita pasrah buta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga salah. Orang-orang yang berupaya maksimal berikhtiar tanpa mengandalkan Allah, kata para ulama, itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Ya. Tetapi orang-orang yang mengandalkan hanya pertolongan Allah, ya, tanpa melakukan suatu ikhtiar apapun untuk mendesain suatu kehidupan yang baik, kata para ulama, itu adalah suatu kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Quran menyatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77. Target utama kita adalah bertemu dengan Allah dan karunia yang disembunyikan oleh Allah di akhirat. Tetapi jangan sekali-kali pernah melupakan dan melalaikan dunia. Dan kita harus melakukan suatu kebaikan tanpa syarat. Sebagian Allah juga melakukan kebaikan kepada kita tanpa syarat. Dan jangan sekali-kali melakukan kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Yang kedua adalah, saudara sekalian, sumber dari pandangan hidup seorang muslim itu adalah as-sunnatun nabawiyah. Apa-apa yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, apakah itu bersifat penuturan dari beliau? Apakah itu bersifat perbuatan dari beliau? Apakah itu kemudian bersifat ketetapan-ketetapan dari beliau, perilaku beliau, atau sifat-sifat yang ada di dalam diri beliau? Semuanya adalah menjadi dasar bagi kita di dalam melakukan suatu upaya, ya, mendesain, ya, kehidupan yang baik berdasarkan pandangan hidup Islam kita. Ada beberapa catatan kita tentang sunnah nabawiyah. Yang pertama adalah as-sunnatu wahyun ilahi. Sunnah yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW adalah wahyu otentik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri memberikan jaminan di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi sama sekali tidak pernah berdasarkan pada hawa nafsu beliau. Apapun yang diucapkan beliau selalu wahyu yang disampaikan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Oleh karena itu, keliru kemudian jika ada orang yang mendudukkan secara berhadap-hadapan antara Al-Quran dan Sunnah, lalu muncul aliran-aliran menyimpang semacam Quraniyun yang hanya berpedoman pada Quran, lalu kemudian menolak Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua adalah yang kita catat tentang sunnah nabawiyah yang paling pokok. As-sunnatu tajsidul Islam fi suratin amaliyatin hayyah. Sunnah yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW merupakan, ya, bentuk potret nyata secara praktis tentang apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita ingin melihat prototipe model kehidupan yang nyata, bukan hanya normatif tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita merujuk kepada sunnah an-nabawiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada keteladanan yang sangat baik yang tidak akan pernah dicapai oleh manusia manapun di permukaan alam ini. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda orang-orang yang beriman, ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, dan beliau menyatakan dengan ucapan yang sangat sederhana dan sangat ringkas, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak daripada Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dengan semua dinamika kehidupan yang beliau lalui di dalam sirah beliau, itu merupakan satu gambaran nyata, etalase yang sangat konkret ketika seseorang ingin memahami Al-Quran dan Islam. Ketika misalnya kita bertanya,
Lalu apa hubungan atau relasi yang nyata antara Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah? Pertama, saudara sekalian, sebagai penutup dari kajian duha kita pagi hari ini, Al-Sunnah An-Nabawiyah merupakan mu'ayyidah, penekanan dan penegasan dari seluruh ajaran yang tertulis di dalam Al-Quran. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk menunaikan sholat? Di dalam hadis pun, dalam sunnah Nabi, kita dapatkan banyak sekali perintah-perintah untuk sholat. Bukankah juga Al-Quran mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada manusia? Di dalam sunnah Nabawiyah pun, kita dapatkan berbagai macam dan banyak sekali pernyataan Rasulullah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Kadang pula, As-Sunnah An-Nabawiyah dihadir untuk memberikan tafsiran atas apa yang barangkali belum dijelaskan secara konkret oleh Al-Quran. Aqimus salata wa atuz zakat. Allah perintahkan kita dalam Al-Quran untuk menunaikan sholat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Tetapi bagaimana kita ruku? Apa yang kita baca dalam ruku? Bagaimana kita i'tidal? Bagaimana kita sujud? Apa yang kita baca di antara dua sujud? Kapan kita mengeluarkan zakat? Berapa nisab zakat? Siapa yang berhak? Dan seterusnya itu. Banyak sekali penjelasan-penjelasan di mana Al-Quran memberikannya secara global dan ditafsirkan oleh As-Sunnatun Nabawiyah. Atau juga Al-Quran memberikan pengkhususan. Misalnya, Hurrimat alaikumul maitah waddam. Al-Quran mengharamkan kita untuk memakan bangkai dan darah. Tetapi tentu ada pula keterangan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana kita dihalalkan untuk memakan dua jenis bangkai, yaitu adalah bangkai ikan dan belalang misalnya. Yang terakhir, saudara sekalian yang saya muliakan, As-Sunnatun Nabawiyah dapat memberikan batasan terhadap apa yang di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gamblang misalnya, secara luas, tetapi harus ada pembatasan tertentu. Misalnya adalah was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, ya, potonglah tangannya jika terbukti secara hukum Islam. Tetapi bagian mana yang dipotong? Apakah kemudian di pergelangan tangan, apakah di siku, ataukah kemudian di sini? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembatasan bahwa tentu tangan tidak kemudian tangan yang sifatnya utuh. Ada batasan tertentu dan itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian sunnah bisa saja juga datang dari sesuatu yang sama sekali tidak belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya adalah hukum rajam. Jika seseorang yang sudah terikat pernikahan kemudian mengkhianati pasangannya dengan berzina, maka Rasulullah SAW menyatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhum al-battah. Jadi hukum rajam, dan itu tidak ada secara tekstual di dalam Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, demikian kajian duha kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu melipatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.